kita disuruh menentukan peristiwa ini sesuai dengan hukum Newton yang keberapa. 1. Tubuh terdorong saat kendaraan direm mendadak. Nah, biasanya kan kalau kendaraan direm mendadak, tubuh kita terdorong ke depan. Kenapa itu terjadi? Karena kondisi awal kendaraannya itu kan sedang bergerak maju. Maka tubuh kita berusaha untuk mempertahankan keadaan awalnya. Jadi ini sesuai dengan hukum pertama Newton, yaitu tentang inersia atau kelembaman suatu benda untuk mengubah kondisinya. Yang kedua, kelajuan mobil berkurang saat direm. Nah, bila kelajuan berkurang tentu saja terjadi perlambatan. Maka ini sesuai dengan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan MA. Nah, yang ketiga, tangan yang sakit saat meninju dinding. Wah, ini sudah jelas hukum Newton yang ketiga. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita bahas soal kedua. Jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka, nah kita ingat lagi, rumusannya sigma F sama dengan MA. Maka kalau misalnya sigma F-nya 0, benda tidak akan dipercepat betul, ya kan? Karena F sigma F-nya 0, maka A-nya juga 0. Yang kedua, benda selalu diam belum tentu. Karena saat A-nya sama dengan 0, bisa saja dia itu bergerak, tetapi bergerak dengan kecepatan yang tetap. Jadi ini belum tentu benar ya, salah, karena kata-kata selalunya itu. Kemudian yang ketiga, perubahan kecepatan benda 0, ini benar, karena A-nya sama dengan 0, sesuai dengan rumus yang di kotak biru. Kemudian benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan, padahal ya mungkin gitu. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 3. Berikutnya, bila percepatan sebuah benda adalah 0, maka sigma F sama dengan MA. Percepatan 0 itu pernyataan yang A, tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Sebenarnya jika tidak ada gaya yang bekerja, ya bisa jadi A-nya 0. Tetapi belum pasti. Ini sepertinya soalnya sedikit rancu ya. Jadi ada dua yang mungkin, D sama A. Kalau kita lihat yang D, benda bergerak dengan laju konstan. Bisa jadi percepatan 0, itu kan ada dua kemungkinan, dia diam atau bergerak dengan laju yang tetap. Nah, ini jadi ada dua opsi yang mungkin. Kemudian selanjutnya nomor keempat, kita perhatikan sebuah benda bermassa M berada pada bidang miring dengan kemiringan 45 derajat seperti pada gambar. Lalu benda didorong horizontal dengan gaya F yang besarnya 2 kali gaya berat benda. Dengan koefisien gesekan 0,1, berapakah percepatan balok? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus gambarkan diagram gaya yang bekerja pada benda M. Yang pertama kita akan lihat, di sini ada, untuk mempermudah kita bikin dua sumbu, garis merah. Nah, bila gaya F kita proyeksikan di arah pertama, arah gerak benda, maka itu nilainya adalah F cos 45 atau W akar 2. Kemudian pada sumbu yang lainnya, karena cos 45 itu sama dengan sin 45, maka nilainya sama ya, juga W akar 2. Kemudian kita lihat lagi, ini ada gaya biru, gaya apa? Gaya berat, proyeksi gaya berat terhadap sumbu gerak, nilainya 0,5 W akar 2. Kemudian kita lihat karena di sini ada gesekan, maka tentu gesekannya ini gesekannya mengarah ke bawah karena benda ini didorong ke atas. Gaya gesekan itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian kita lihat karena ada gesekan, maka kita perlu menghitung gaya normal. Nah, untuk menghitung gaya normal, jangan lupa di sini ada proyeksi gaya berat pada arah normal. Arah yang segaris gaya normal itu nilainya adalah 0,5 W akar 2. Sehingga dari gambar ini kita bisa menentukan bahwa nilai gaya normal itu adalah W akar 2 ditambah 0,5 W akar 2. Sehingga nilainya 1,5 W akar 2. Selanjutnya kita akan aplikasikan hukum Newton kedua pada balok ini. Sigma F sama dengan MA. Nah, untuk menentukan percepatannya, kita harus melihat gaya-gaya yang bekerja segaris dengan gerakan benda. Di sini ada W akar 2, proyeksi gaya dorong F, kemudian dihambat oleh proyeksi gaya berat
Nah, karena menghambat, gaya berat dan gaya gesekan itu menghambat, maka tandanya sama-sama negatif ya. Sama dengan MA, massa itu adalah, di sini kita ambil gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka massa itu adalah 0,1 kali gaya berat. Sehingga bisa kita hitung, ya dengan menentukan gaya gesekan itu adalah nu n, n-nya tadi udah ada 1,5 W akar 2, sehingga gaya gesekannya adalah 0,15 W akar 2 ya. Sehingga kita bisa menentukan nilai percepatan dari benda ini adalah kalau dihitung itu 3,5 akar 2. Ini juga termasuk soal yang harus diralat karena tidak ada option yang benar. Kemudian soal nomor 5, pasangan gaya aksi reaksi. Nah, gaya aksi reaksi itu bekerja pada dua benda yang berbeda. Jadi kita lihat di sini, kalau W dan T1 mereka sama-sama bekerja pada balok. T1 dan T2 sama-sama bekerja pada tali. Nah, T2 dan T3 yang berbeda. T2 bekerja pada tali, T3 bekerja pada atapnya itu, atau tempat dia menggantung. Maka jawabannya adalah T2 dan T3. Nah, sekian dulu 5 soal pertama. Nanti kita akan lanjutkan dengan 5 soal berikutnya.